Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Taruna Yota. Channel ini akan membantu dan mendampingi teman-teman semua untuk lebih memahami materi, khususnya materi sosiologi, dan membantu teman-teman juga untuk persiapan segala macam seperti SBMPTN, UTBK, dan ujian-ujian lainnya. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang satu materi yang juga materi ini adalah materi yang biasanya selalu keluar dalam soal-soal baik di SBMPTN maupun UTBK, yakni mengenai kelompok sosial ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal macam-macam kelompok sosial, kita harus tahu dulu pengertiannya. Jadi kalau menurut salah satu ahli sosiologi, yakni Surjono Sukanto, kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi apa saja kata kuncinya? Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan yang artinya lebih dari satu individu ya, biasanya banyak. Dia hidup bersama, ada hubungan, dan hubungan itu timbal balik saling mempengaruhi. Iya, kalau sudah menjadi sebuah kelompok sosial, maka hubungan itu bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Dan biasanya kelompok sosial ini sudah hidup berlangsung lama ya, makanya mereka bisa membentuk sebuah kelompok atau himpunan. Oke. Nah, karakteristiknya bagaimana kelompok sosial ini? Kelompok sosial itu pertama ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Iya, jelas sebuah kelompok sosial harus sering terjadi interaksi dalam masyarakat, sebuah keluarga, sebuah desa, di sebuah RT, itu sering terjadi interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok, dan pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya gimana? Oke. Dalam sebuah kelompok sosial ada individu-individu. Nah, untuk menjadi bagian dari kelompok itu, maka individu harus sadar bahwa dia itu bagian dari kelompoknya. Ini kelompok ya. Sebuah kelompok. Ini individu. Individu ini kita cari ini ya. Individu ini harus sadar dia adalah bagian dari kelompok, dan kelompok ini mengakui bahwa individu ini adalah bagian dari mereka ya. Jika Anda adalah sebuah anggota dari sebuah grup ya, maka kalian menyadari bahwa kalian itu anggota grup, dan semua yang ada di grup pun mengakui bahwa kalian adalah anggotanya. Jadi itu adalah karakteristik kelompok sosial. Jadi tidak ada pengakuan yang berpura-pura. Jadi memang real ya. Kita mengakui, mereka pun mengakui. Nah, jadi itu maka terbentuk sebuah kelompok sosial. Ini maksud yang ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, syarat kelompok sosial. Nah, syarat kelompok sosial yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok. Sudah ada hubungan timbal balik. Ingat, ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jadi harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, nanti jatuhnya bukan sebuah kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama, baik itu terkait tradisi, terkait budaya ya, terkait dengan suatu kearifan lokal dan yang lain ya, bisa kita lihat. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Ya, setiap kelompok sosial itu punya perilaku sendiri-sendiri. Misal ketika kita membandingkan pola perilaku dari yang memiliki latar belakang tentara dengan latar belakang seorang pedagang, pasti pola perilaku berbeda ya, baik dari sikap, baik dari cara berbicara, baik dari yang lain-lainnya, pasti memiliki pola perilaku yang khas ya. Oke. Nah, kelompok sosial di sosiologi itu terbagi menjadi dua, yakni kelompok sosial yang teratur
dan kelompok sosial yang tidak teratur. Jadi hanya ada dua, yang teratur dan tidak teratur. Yang teratur bagaimana? Oke, pertama kelompok sosial teratur. Kita akan membahas dari 6 ahli. Di mana di sini saya akan coba kelompokkan menjadi 5 ahli ya di atas dan 1 ahli di bawah. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu dibingungkan, kita tidak perlu disibukkan atau dibuat pusing oleh macam-macam jenis kelompok sosial yang dijelaskan oleh para ahli, karena sebenarnya para ahli sepakat ya. Kita lihat bahwa setiap ahli itu membagi kelompok sosial itu menjadi 2 jenis. Kelompok sosial teratur, di mana mereka hanya menggunakan kurang lebih istilah yang berbeda, sedangkan secara sifatnya itu tidak jauh berbeda. Misal yang pertama kita ambil dari Kuli dulu. Kuli bilang kelompok sosial itu ada 2, yakni kelompok primer dan kelompok sekunder. Ini kita ibaratkan ya, ini ibarat sebelah sini ibarat desa, sebelah sini ibarat kota. Nah, kelompok primer itu punya ciri-ciri bagaimana? Informal, personal, intim, kerjasama erat. Intinya apa? Intinya dia mewakili masyarakat desa ya. Informal ya, segala hubungannya bukan berbentuk aturan dan lain-lain, tapi sebuah hubungannya informal. Kemudian hubungannya itu personal dan intim, yang artinya dekat ya, dekat. Kemudian baik hubungannya, kemudian hubungannya seperti saudara sendiri. Nah itu. Dan kerjasamanya erat, iya, gotong royongnya tinggi. Sedangkan yang sekunder itu formal. Jadi ketika ada hubungan itu hanya bersifat formal. Hubungannya juga impersonal, yang artinya ketika saya butuh, ketika saya penting, maka saya hubungi. Kalau enggak, ya udah enggak. Kemudian polanya juga segmental, terpisah-pisah, yang artinya di dalam masyarakat kota itu sudah banyak jenisnya, baik dari segi pekerjaan maupun dari segi jenis masyarakatnya ya. Dan berdasarkan asas manfaat yang terakhir. Asas manfaat ya, kalau dikira berhubungan dengan si A mendatangkan manfaat, maka lanjutkan. Kalau enggak ya sudah ya. Berbeda sama yang primer tadi ya. Jadi ada sekunder, ada primer, ada sekunder. Kita ibarat yang sebelah bagian sini sebelah desa, ini kota gitu ya. Nanti kita coba yang kedua di Ferdinand Tonis. Ada 2 juga, yakni ada paguyuban dan ada patembayan atau Gemeinschaft dan Gesellschaft. Dimana kalau paguyuban anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Iya, tidak jauh berbeda pengertiannya dengan kelompok sosial primer, berarti sejalan ya. Iya, dengan mereka hubungan mereka didasarkan atas by blood, by place, dan by mind. By blood yang berhubungan darah, misal masalah marga ya, kemudian hubungan kekeluargaan. Nah itu semua by blood. By place berdasarkan tempat, misal rukun tetangga, rukun warga, atau mungkin ketika kalian besok kuliah di suatu tempat, maka akan ada himpunan mahasiswa yang membawa latar belakang nama daerah. Nah itu juga bisa. Kemudian by mind berdasarkan pola pikir juga bisa. Nah selanjutnya yang kedua ada patembayan atau Gesellschaft, di mana Gesellschaft ini ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Iya, kurang lebih pengertiannya sama seperti sekunder tadi ya. Nah jadi gitu tuh. Nah, lanjut ke yang Emil Durkheim. Emil Durkheim bilang ada 2 juga, yakni ada kelompok solidaritas mekanik dan ada solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik itu terikat kuat oleh kesamaan dan kesadaran bersama ya. Sedangkan solidaritas organik itu mengenal pembagian kerja secara rinci ya, mekanik ya. Berarti kalau mekanik ini lebih ke masyarakat desa. Karena apa? Karena ada kesamaan dan kesadaran bersama serta jumlahnya itu masih sedikit. Sedangkan solidaritas organik ini mengenal pembagian kerja secara rinci atau spesialisasi gitu ya. Ibaratnya organik ya, setiap kita tuh punya organ-organ. Jadi nanti tangan untuk memegang, mata untuk melihat, lidah untuk berbicara ya,
kemudian telinga untuk mendengar dan lain-lain. Jadi punya masing-masing organ itu ada tugasnya, maka ini spesialisasi seperti masyarakat kota. Kalau kita lihat pekerjaan di kota kan itu banyak banget ya. Di jalan aja yang tukang bersih jalan, yang tukang nyiram tanaman, yang tukang mengambil sampahnya itu berbeda-beda. Yang artinya dalam satu tempat saja banyak spesialisasi pekerjaan. Begitulah masyarakat kota yang merupakan masyarakat organik, ini sesuai organnya. Ini enggak? Ibaratnya kalau kita sakit gigi, perginya ke dokter gigi. Kita sakit mata ke dokter mata. Kita sakit sakit perut, ya perginya ke spesialis yang mungkin penyakit dalam. Nah, jadi seperti itu, ada spesialisasi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Emil Durkheim. Jadi mekanik ini lebih ke desa, kalau ini lebih ke kota. Nah, kemudian juga ada perbedaan dalam penggunaan hukuman, kita tambah ya. Kalau mekanik itu hukumannya represif, sedangkan organik itu restitutif. Maksudnya gimana? Kalau represif itu berarti penggunaan hukumannya langsung. Ketika ada pelanggaran maka langsung dihukum tanpa perlu menunggu siapa-siapa dulu. Tapi kalau di sordas organik di kota itu penggunaan hukumnya restitutif. Restitutif ini artinya ada banyak pihak yang mengatur hukum. Misal ketika seseorang ketahuan mencuri, maka ya mungkin dihakimi masa dulu, kemudian dibawa ke kantor polisi, kemudian ditahan di sana, kemudian menunggu persidangan, kemudian nanti ada putusan sidang, kemudian dipenjara di lapas. Jadi ada banyak pihak, ada pihak polisian, ada pihak pengadilan, ada pihak lapas, ada banyak pihak yang mengatur ya. Tapi kalau di soldas mekanik ini represif langsung aja ya. Kalau ada yang malingnya udah di masa diarak, dibuka baju, diarak keliling kampung, ya sudah selesai ya. Nah, jadi gitu tuh, penggunaan hukumannya juga beda. Kemudian menurut Sumner itu ada dua ya. Yang keempat itu Sumner, ya, ini ada kelompok in group, ada kelompok out group. Kelompok in group ini nih kata kuncinya dibuat dengan kata kunci kita. Out group itu mereka. Misal dalam tawuran antar sekolah ya, antara sekolah A sama sekolah B. Sekolah A bilang, kita ini ditantang oleh mereka. Siapa mereka? Sekolah B. Nah, jadi itu tuh biasanya kalau kelompok in group dan out group ini menghasilkan suatu ketegangan ya kalau sudah bicara kelompok in group dan out group. Kemudian ada kelompok menurut Surjono Sukanto. Ada kelompok informal dan ada kelompok formal. Kelompok formal itu apa? Kelompok yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang. Kelompok formal adalah memiliki peraturan serta adanya pembagian tugas. Ya, informal ke desa, formalnya ke kota. Jadi jangan salah lagi ya. Nah, jadi 5 AD ini ada Cooley, ada Tonis, ada Durkheim, ada Sumner, ada Surjono Sukanto membagi kelompok sel teratur menjadi 2, yang dimana mereka menggunakan istilah yang berbeda. Oke. Nah, yang terakhir memang agak berbeda. Nah, yang dijelaskan oleh si Merton, ada membership group, ada reference group. Ya, membership group ini gimana? Membership group ini adalah kelompok anggota. Misal ini ada sebuah foto Ronaldo bersama fans MU ya. Nah, membership group adalah kelompok anggotanya, di mana fans MU tuh punya base ya, punya syarat-syarat untuk menjadi fans. Nah, itu mereka adalah anggota dengan syaratnya apa? Sama-sama suka MU. Sedangkan yang dijadikan referensinya siapa? Ya pemain MU itu sendiri. Nah, jadi ada kelompok anggota, ada kelompok acuan, dan ini juga bisa terjadi misal di kalian kuliah itu di ekonomi, itu adalah kelompok anggota ya. Kalian kuliah jurusan ekonomi tapi punya hobi menari, sehingga kalian itu punya les tari atau mungkin punya semacam jadwal untuk mengikuti tarian, dan kalian memang benar-benar suka menari. Jadi bagi kalian ekonomi ini hanya
kelompok anggota tempat kuliahnya, sedangkan referensinya adalah kelompok menari ya. Jadi bisa berbeda seseorang antara membership dengan kelompok acuannya. Jadi jangan salah, kelompok acuan adalah kelompok yang dijadikan acuan, kelompok yang dijadikan pandangan, atau kelompok yang dijadikan kita untuk ngikut. Nah, sedangkan kelompok anggota adalah kelompok di mana kita berada. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada kelompok sosial yang tidak teratur. Kalau yang tadi teratur, yang ini tidak teratur. Di mana kelompok sosial tidak teratur adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh perhatian yang sama terhadap sesuatu, akan tetapi tidak memiliki kesadaran sebagai bagian. Ya, kalau yang tadi kelompok teratur itu punya kesadaran, yang ini enggak. Ya. Oke, ciri-cirinya gimana? Dia terjadi secara spontan, tidak terorganisasi, tidak ada interaksi, interrelasi dan komunikasi yang berlangsung lama. Sebentar berarti. Tidak ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya hanya sementara. Di mana kelompok sosial tidak teratur ini di sosiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerumunan, yang kedua ada massa, yang ketiga ada publik. Oke, kita bahas yang pertama, kerumunan dulu. Kerumunan itu adalah sekumpulan individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang sama. Ingat. Jadi kalau kerumunan ini dia berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Ya, memang ada banyak jenis kerumunan yang kita coba bagi. Kita coba bagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama berartikulasi dengan struktur, yang kedua bersifat sementara, yang ketiga bertentangan dengan nilai dan norma. Yang pertama dulu berartikulasi dengan struktur, di mana kerumunan ini hampir mendekati kelompok sosial teratur, tapi syaratnya kurang. Ya, syaratnya kurang. Maksudnya gimana? Contohnya ada, yang pertama ada formal audience, yang kedua ada planned expressive group. Ya, formal audience ini contohnya khutbah. Ya, misal di khutbah itu kan ada waktunya. Misal Jumat gitu ya, pas hari Jumat, waktunya waktu zuhur. Kemudian orangnya juga teratur, ada barisannya rapi. Kemudian seolah-olah kerumunan ini seperti sebuah kelompok sosial teratur, tapi tidak. Kenapa? Karena memiliki anggota yang tidak tetap. Kemudian bisa jadi antar anggota tidak saling mengenal, dan juga hubungan mereka bersifat sementara, karena belum tentu individu yang sholat Jumat pada hari itu di situ, minggu depannya itu sholat di situ lagi, enggak ya. Jadi hampir mendekati teratur, tapi ternyata belum cukup. Nah, makanya masuk dalam berartikulasi dengan struktur tadi. Kemudian ada kerumunan yang kedua dari berartikulasi dengan struktur, yaitu planned expressive group, atau tempat untuk menyalurkan ekspresi. Contohnya adalah tempat bermain, mall dan lain-lain. Contohnya nonton bioskop juga ya. Nonton bioskop kan teratur ya, enggak? Kita punya tiket, kita duduknya sesuai dengan tiketnya, ada aturannya, nggak boleh bawa makanan dari luar, kakinya nggak boleh diangkat, tidak boleh merekam, kemudian juga duduknya rapi, kemudian ada aturan di sana. Nah, tapi ternyata ada syarat-syarat yang di situ tidak terpenuhi. Contohnya antar anggotanya bisa nggak kenal, kemudian anggotanya tidak tetap juga, ya enggak? Masa ada jadwal nonton bioskop kemudian anggotanya sama, enggak ya enggak? Jadi yang ini nih, yang atas ini hampir mendekati struktur sosial teratur, tapi ternyata enggak sampai. Oke. Nah, kemudian jenis kedua itu kerumunan yang bersifat sementara. Ya, ada inconvenient aggregation, kumpulan yang tidak menyenangkan. Contohnya ada macet, ada antrian, ya pokoknya kumpulan orang yang tidak menyenangkan. Dia berkumpul dalam suasana yang kurang menyenangkan deh. Nah, kayak ini macetnya BBM dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada panic crowd, atau kerumunan orang-orang yang panik. Misal ketika terjadi gempa, mereka berlarian. Nah, ini adalah panic crowd. Kemudian ada spectator crowd, ini adalah kerumunan untuk lihat-lihat doang ya, kerumunan sementara di mana mereka hanya spektator, hanya melihat. Misal terjadi sebuah kecelakaan, maka akan ada yang ngumpul, lihat korbannya dan lain-lain. Ketika korban sudah dibawa ambulan dan lain-lain, maka kerumunan selesai, itu spectator crowd.
Yang ketiga, ada kerumunan yang bertentangan dengan nilai dan norma, yakni ada immoral crowd atau kumpulan orang-orang yang tidak bermoral. Contohnya orang-orang yang mabuk, orang-orang berjudi, nah itu immoral crowd. Kemudian yang terakhir ada acting mob. Jadi kalau mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mengganggu orang lain, itu immoral crowd. Tapi ketika ada aksi di situ, maka berubah menjadi acting mob. Misal gara-gara mabuk-mabukan mereka berkelahi, berarti dari immoral crowd berubah jadi acting mob. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam kerumunan. Oke, lanjut. Yang kedua dari jenis kelompok sosial tidak teratur adalah massa. Apakah massa? Massa ini adalah suatu kumpulan orang yang heterogen sehingga identitas individunya sulit diketahui dan umumnya digerakkan oleh kelompok tertentu. Ingat, kata kuncinya digerakkan. Berarti ada mobilisasi. Ingat, kalau massa ini pasti ada tujuan. Kenapa dikumpulkan? Pasti ada tujuan. Misal dalam kampanye, massa dikumpulkan untuk apa? Ya untuk memilih paslon, untuk diyakinkan, untuk diberikan janji dan lain-lain. Ini massa, ya. Jadi massa itu satu tempat, satu waktu, ya. Jadi massa itu namanya massa. Ada mobilisasi, ada penggerak, dan ada tujuan. Ingat. Nah, oke. Kemudian yang terakhir ada publik. Publik ini lebih luas daripada massa. Kenapa? Karena interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, ya seperti netizen, pemirsa. Nah, ini semua adalah jenis dari publik. Artinya publik ini lebih luas, ya, bisa beda tempat, beda waktu. Nah, jadi secara besar dan luasnya itu lebih luas publik, ya. Tapi ya, ternyata penggeraknya kalau ada mobilisasi di situ berarti massa. Oke, jadi teman-teman mudahan bisa memahami materi dari kelompok sosial ini. Jadi kelompok sosial tadi ada dua, yakni kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur ada 6 ahli tadi, silahkan dipahami. Kelompok sosial tidak teratur ada 3, kerumunan, massa, dan publik. Jenisnya kerumunan tadi juga sudah dijelaskan. Nah, semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua ketika berhadapan dengan soal yang berkaitan dengan kelompok sosial. Oke, ketika ada soal-soal yang berkaitan kelompok sosial, teman-teman boleh share, boleh komen di sini, saling berbagi ilmu, ya, karena kita semua sama-sama belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat materi ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.